Kenapa animasi Upin dan Ipin dibuat botak? Dan kemana kedua orang tua Upin dan Ipin? So, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ya, siapa sih yang nggak tahu kisah dua anak kembar yang botak ini? Ya, Upin dan Ipin merupakan serial yang berasal dari Malaysia, namun juga populer di Indonesia. Pasti kebanyakan dari kalian udah banyak yang tahu sih, gue yakin banget itu. Ya, jadi di konten kali ini gue bakal ngebahas fakta-fakta unik dan menarik dari serial Upin dan Ipin. Karena dari sekian banyak cerita yang kalian udah tonton, mungkin masih banyak hal yang mungkin kalian belum ketahui dari serial Upin dan Ipin ini. Jadi ini dia 10 fakta unik serial Upin dan Ipin yang menarik untuk dibahas. Oke, yang pertama, alasan Upin dan Ipin dibuat botak. Jadi si Upin dan Ipin ini sengaja dibuat botak gitu, karena untuk menghemat biaya produksi. Karena simulation hair atau animasi yang bikin rambut gitu akan membuat proses render menjadi lebih lama. Dan kalau emang ingin proses rendernya menjadi lebih cepat, itu tuh harus menggunakan komputer yang spesifikasinya lebih bagus, dan tentunya itu akan menghabiskan lebih banyak biaya. Oke, lanjut yang kedua. Kemana ayah dan ibu Upin dan Ipin? Jadi alasan ditiadakan kedua orang tua dari sosok dua anak kembar ini itu karena pada saat itu rumah production Upin dan Ipin yaitu Les Compaq-U sedang dikejar deadline untuk episode pertama. Dan karena waktunya singkat, jadi ditiadakanlah figur kedua orang tua dari Upin dan Ipin ini. Oke, lanjut yang ketiga. Awalnya bukan karakter utama. Jadi tadinya Upin dan Ipin ini bukan dibuat sebagai karakter utama di ceritanya. Karena pada kenyataannya karakter Upin dan Ipin ini pertama dimunculkan di film Geng Pengembara Bermula loh. Namun di serial Upin dan Ipin dia tetap menjadi karakter utama. Film Geng Pengembara Bermula sendiri diluncurkan pada tahun 2007 dan rilis pada tahun 2009. Oke, lanjut ke poin yang keempat. Nama asli Opah dan Tok Dalang. Ini paling lucu dan menarik nih. Buat kalian yang belum tahu, ya mungkin penasaran. Kalau yang udah tahu, senyum-senyum sendiri aja. Jadi buat kalian yang udah sering nonton Upin dan Ipin pasti tahu lah sosok kedua orang tua ini ya, orang tua Opah dan Tok Dalang. Jadi Opah ini adalah sosok nenek dari Upin dan Ipin, sedangkan Tok Dalang adalah sosok sepuh di desa Kampung Durian Runtuh. Mungkin kalian banyak yang penasaran dan belum tahu siapa nama asli dari kedua sosok tersebut. Jadi nama asli dari Opah, nenek dari Upin dan Ipin, adalah Siti. Sedangkan Tok Dalang mempunyai nama asli yaitu Haji Senin bin Kamis. Ya mungkin nanti kalau punya cucu bakal dinamain Haji Sabtu bin Minggu gitu, atau dinamain Haji Rabu bin Sabtu atau Rabu bin itu dah pokoknya. Thank you very much everybody. Lanjut deh, poin yang kelima, pernah ditolak berbagai stasiun televisi. Jadi sebelum sepopuler sekarang ini, serial Upin dan Ipin tadinya tuh pernah beberapa kali ditolak oleh stasiun televisi. Bangsat kau. Dan pada akhirnya serial Upin dan Ipin ini dipercaya oleh direktur TV9 karena memiliki alur cerita yang menarik dan lucu. Oh my god!
Oke, lanjut yang keenam. Asal nama kampung Durian Runtuh. Jadi dulunya tuh di kawasan tersebut ada satu pohon durian yang berdiri kokoh dan berbuahnya tuh hanya satu buah dalam setiap musimnya. Jadi setiap musimnya tuh orang-orang berdebat untuk mendapatkan buah durian tersebut. Nah, karena tidak tahan dengan perdebatan warga, Tok Dalang pun memutuskan untuk menebang atau meruntuhkan pohon tersebut. Dan jadilah dinamakan Kampung Durian Runtuh yang sejarahnya yang tadi aku bilangin. Oke, lanjut ke poin yang ketujuh. Kritik terhadap serial Upin dan Ipin. Jadi serial Upin dan Ipin ini pernah disiarkan di Disney Channel pada tahun 2009 silam. Serial Upin dan Ipin ini diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu, Mandarin, dan bahasa Inggris. Namun banyak orang mengkritik serial Upin dan Ipin ini karena tidak memiliki kaidah bahasa Inggris yang baik. Padahal serial Upin dan Ipin versi Inggris itu sendiri diterjemahkan langsung oleh Disney Channel. Pada akhirnya Leskom Pakyu mengambil alih penerjemah bahasa Inggris di serial Upin dan Ipin sampai sekarang. Oke, lanjut ke yang ke-8. Soundtrack Upin dan Ipin buatan Indonesia. Jadi meskipun serial Upin dan Ipin ini adalah serial buatan Malaysia, namun soundtrack yang berjudul Sahabat Selamanya itu merupakan buatan band Padi asal Indonesia loh. Kalian tahu kan band Padi? Tahu dong. Yang bekerja sama dengan Leskom Pakyu. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara kedua negara. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Upin dan Ipin sempat dimaki. Semua serial pastinya memiliki penggemar dan pembenci. Hello, motherfucker. Dan tak terkecuali serial dari Upin dan Ipin ini. Sempat dimaki oleh Paul Moss, seorang juri Malaysian Idol, ketika serial Upin dan Ipin meraih penghargaan Best Screen Chemistry di South Awards pada tahun 2009 silam. Paul Moss mengeluarkan pernyataan negatif di program tersebut secara live karena perbuatannya Paul Moss banyak mendapat kecaman dari netizen. Bangsat kau. Oke, lanjut ke yang ke-10. Serial Upin dan Ipin tayang di berbagai negara. Jadi serial Upin dan Ipin ini bukan hanya tayang di Indonesia dan Malaysia saja, bahkan di Asia Tenggara sampai Eropa pun seperti Turki ditayangkan. Ya, itu dia 10 fakta unik dari serial Upin dan Ipin yang menarik untuk dibahas. Jadi mungkin cukup sekian. Semoga menambah pengetahuan kalian tentang film Upin dan Ipin ini. Salah satunya adalah nama asli Tok Dalang yang bernama Haji Senin bin Kamis ya teman-teman. Haji Senin bin Kamis. Nanti cucunya Haji Sabtu bin Minggu. Semoga bisa mengobati rasa penasaran kalian tentang serial Upin dan Ipin ini. Oke, jadi Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. DJ Mansuya.